Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, kesimpulan bacaan. Kemudian kita akan belajar tentang konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonik. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ya, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Ya, ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar daripada panci B. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Ya, panci A yang digunakan untuk berisi air lebih banyak. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ya, panci A membutuhkan waktu yang lebih lama daripada panci B. Mengapa? Ya, jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan? Ya, kesimpulanku, kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Berdasarkan kegiatan, identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Ya, berikut ini adalah contoh identifikasi kegiatan sehari-hari. Yang pertama, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Yang kedua, penjemuran pakaian, pengeringan pakaian atau ikan asin atau bahan makanan. Proses pembuatan garam, memasak air di atas kompor, dan yang keempat, mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Selanjutnya, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Nah, berikut ini disajikan dua tabel, yakni kegiatan 1 dan kegiatan 2. Pernyataan pertama, mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kemudian di kegiatan keduanya, mengeringkan pakaian yang setengah basah. Nah, manakah yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Ya, dicentang pada tabel kegiatan 1, mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kemudian pernyataan kedua pada kegiatan pertama, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Kemudian kegiatan 2-nya mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Nah, dari dua kegiatan ini yang membutuhkan energi panas lebih banyak ialah yang dicentang kegiatan 2, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kemudian pernyataan selanjutnya,
Kegiatan 1 mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Kemudian kegiatan 2-nya mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Yang membutuhkan energi panas lebih banyak yaitu yang dicentang mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Nah, kita akan belajar melalui teks bacaan perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca, saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Yang keenam, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Bacalah kembali bacaan. Jelaskanlah apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan.
Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada paragraf tersebut. Gunakan tabel berikut ini untuk membantumu. Apakah yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf bacaan? Ya, nah di sini disajikan tabel yang berisi 2 kolom, yaitu paragraf dan berisi tentang. Nah, kita akan membahas satu persatu. Paragraf 1 berisi tentang benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Paragraf 2 berisi tentang contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Paragraf 3 berisi tentang bingkai jendela dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Paragraf 4, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Paragraf 5 berisi tentang kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Paragraf 6 berisi tentang pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Paragraf 7 berisi tentang pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Dan paragraf ke-8 berisi tentang cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Dengan menggunakan tabel, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulan dari bacaan? Tuliskanlah kesimpulanmu tentang bacaan di atas tadi di tempat yang tersedia di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Ya, bacaan menjelaskan bahwa benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu antara lain: yang pertama, bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Yang kelima, pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Yang keenam, cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Nah, coba amati gambar berikut. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Perhatikanlah lagu daerah di samping ini dengan seksama. Lalu tentukanlah tangga nada yang digunakan. Ya, berikut ini lagunya berjudul Cing Cangkeling. Lengkapilah tabel berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah di halaman 56 pada buku siswamu. Ya, judul lagunya Cing Cangkeling. Asalnya Jawa Barat, tangga nadanya slendro, arti syair lagu.
Kesannya yakni gembira. Nyanyikanlah lagu Cincang Keling dan beberapa lagu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Carilah arti lagu-lagu tersebut untuk membantumu memahami pesan yang disampaikannya. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.